Halo, kami berada di Taman Berlabu saat ini. Selamat bagi kita semua, puji Tuhan, berkat Tuhan yang telah memberkati bangsa dan kota kita sehingga kita boleh diberi kesempatan untuk melihat waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi kita semua. Karena itu tetaplah percaya segala sesuatu yang Tuhan buat semua baik dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita karena kalau Ia menolong kita, Dia tidak pernah mengulur-ulur waktunya bagi kita semua. Shalom buat kita semua, sukses lagi. Kasih Tuhan, pada hari ini kita kembali berjumpa bersama lewat pesan pastoral hari ini. Kita patut bersyukur karena berkat dan rahmat Tuhan. Hari ini pesan pastoral terdapat di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku, dalam pembacaan ini berbicara tentang kisah seorang tokoh yaitu Abraham, di mana Abraham diperhadapkan dengan namanya pilihan hidup. Tentu Abraham menghadapi situasi ini tidak mudah. Dia sedang diperhadapkan pada situasi yang tersulit menurut saya. Kenapa? Di mana kita lihat dia menantikan janji Allah begitu perjalanan waktu yang tidak mudah. Namun setelah ia memperoleh janji Allah tentang keturunan, dalam topik ini di mana Tuhan meminta untuk dipersembahkan di salah satu gunung yaitu Gunung Moriah saat ini. Alkitab secara tegas mengatakan bagaimana Tuhan meminta kepada Abraham. Dan itu situasi yang sulit bagi Abraham. Abraham diperhadapkan pada keputusan yang sulit. Abraham harus menentukan keputusan dalam hidupnya. Dari ayat ini memberikan suatu bagian perenungan secara bersama kepada kita. Terkadang dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita beda dengan apa yang dialami oleh Abraham. Diperhadapkan dengan situasi tentang keputusan hidup. Keputusan kita terkadang berada pada situasi yang sulit. Namun kita harus menentukan keputusan. Abraham menghadapi situasi itu. Dan Alkitab berkata bagaimana Abraham mampu menjalani dan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan ini hal yang luar biasa. Ini gak mudah menurut saya. Di ayat 3 di situ bagaimana dikatakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Abraham mampu menunjukkan nilai kehidupan sebagai tokoh yang dapat diakui menjadi pribadi yang ternyata dapat mampu menyatakan sikap hidupnya pada Tuhan. Saudaraku, Abraham menunjukkan kesetiaannya pada Allah. Sekalipun Allah pula yang berjanji kepadanya akan memberikan keturunan, tetapi hal ini Tuhan meminta kembali untuk dipersembahkan. Saudaraku, apa yang diinginkan Allah dalam hidup kita hari ini? Apa yang Tuhan minta kita ingin lakukan dalam hidup kita? Mungkin beda seperti yang dihadapi oleh Abraham. Tapi Abraham mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Abraham memilih untuk ikut seperti apa yang Tuhan mau. Bukan seperti apa kata hati dia. Bukan dia mempertahankan hak dia. Seringkali kita bisa berdalil. Seringkali kita ingin memungkiri apa yang merupakan keinginan Allah dalam hidup kita. Dan kita berbagai bentuk alasan-alasan yang dapat muncul demi untuk membela kepentingan kita. Abraham pun punya alasan yang sama seperti itu. Tetapi Alkitab berkata Abraham tidak menunjukkan alasan itu. Tetapi justru ia taat melakukan dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ayat ini ketika kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, bagaimana Abraham mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ia pergi dan mempersembahkan Ishak. Dan pada waktu itu Alkitab berkata bagaimana ketika setelah sampai di Gunung Moriah, Ishak
diikat dan dibawa dipersembahkan di atas mezbah itu. Setelah itu Ishak diikat dan Abraham akan mengulurkan pisau untuk siap mempersembahkan. Dan saat itu Alkitab berkata dengan jelas, kata di ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan berkata, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau itu untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, Abraham tidak membuat sesuatu perhitungan terlalu panjang. Walaupun itu sesuatu yang sulit, saya mau katakan ini sesuatu yang sulit. Tetapi saat ketika Tuhan mau dalam kehidupannya meminta untuk apa yang dia minta Tuhan, dia lakukan itu dalam hidupnya. Apa yang Tuhan minta dalam hidupmu hari ini? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita hari ini? Mari kita mau belajar mengikuti pola kehidupan Abraham. Maka saat itu Abraham melakukan dan Alkitab berkata, Abraham jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab sekarang kau tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Dia anak yang dikasihi, anak yang diharapkan, anak yang dinanti-nantikan. Tetapi Abraham melakukan itu sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Hari ini, saudaraku, kita diajak oleh firman Tuhan. Mari kita tentukan setiap langkah hidup kita. Keputusan Abraham menunjukkan kehidupannya bahwa ia lebih taat pada Tuhan, mengasihi Tuhan dari segala sesuatu yang dia miliki. Ketika ia belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan tahu apa yang menjadi lebih utama dalam hidupnya. Ternyata ia lebih hidup memilih mengikuti keinginan Tuhan daripada memilih menentukan pilihan dalam hidupnya, sekalipun itu merupakan janji Allah bagi dia. Hari ini lewat pesan pastoral ini mengajak kita semua, apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, mungkin kadang-kala kita sulit untuk melakukan. Saya mau katakan, karena terkadang sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita bisa tidak terima hal itu, tidak masuk akal, kita bisa memberontak. Tetapi hari ini, mari kita tunjukkan ketaatan kita, karena ketaatanmu dalam menentukan keputusan menjadi kesempatan bagimu untuk melihat cara Allah melakukan berbagai mujizat dalam hidupmu. Kalau engkau ingin melihat sebuah mujizat dalam hidupmu, belajar lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu hari ini. Taatlah pada perintah Tuhan. Ketaatanmu menjadi ukuran penting dalam hidupmu untuk melihat mujizat demi mujizat. Sebab Allah kita adalah Allah yang tetap konsisten terhadap apa yang Dia janjikan dalam hidup kita. Dan apapun yang Ia janjikan, janjinya pasti digenapi dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati lewat pesan pastoral hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami sadar lewat firman-Mu Tuhan, terkadang dalam setiap kehidupan kami terlalu sulit kami untuk melangkah dan mengambil setiap keputusan. Tetapi hari ini kami diberikan motivasi bagaimana kami belajar untuk ingin hidup, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terkadang sulit bagi kami secara daging kami. Kami bisa lemah, kami tidak bisa mampu untuk melakukan dengan baik. Tetapi Roh Kudus menolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diberikan teladan yang baik lewat kehidupan seorang tokoh yaitu Abraham, di mana mengajarkan kepada kami untuk hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dipermuliakanlah Engkau di tengah setiap pilihan hidup kami. Mari Tuhan, biarlah kami tetap belajar hidup mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa dan syukur kami materaikan setiap firman-Mu. Aku berdoa pada saat ini bagi setiap saudara-saudaraku yang mengikuti pesan pastoral ini, yang dalam segala doa dan pergumulan apapun yang menjadi kesulitanmu hari ini. Saudaraku, dengar baik-baik, kesulitan yang sedang engkau hadapi tidak lebih besar daripada cara Tuhan menolong engkau. Percaya tangan Tuhan siap menolong engkau. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong engkau hari ini. Percayalah ketika Tuhan ada di atas engkau, Ia tidak pernah terlambat menolongmu. Kesulitan yang kau alami mungkin berat bagimu menurutmu saat ini, tetapi ingat, Tuhan yang kau percaya, Tuhan yang kau sembah lebih besar daripada kesulitan dalam hidupmu. Percayalah. Di dalam nama Yesus aku berdoa bagi engkau yang menghadapi kesulitan, engkau yang sedang dalam sakit, engkau dalam segala keadaan apapun saat ini, saya percaya Tuhan sedang hadir menolong kita semua. Dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian lewat firman Tuhan pada hari ini.
Kiranya kita senantiasa berada dalam berkat Tuhan dan mari kita terus mencintai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sampai jumpa di pesan pastoral berikutnya. Shalom buat kita.